Oh iya, Mak. Lipat tamu saya betul. Nah iya, mama namin mama Esther ka. Iya, tapi nasi kita onan sama. Masih ada goreng satu harus. Masih bisa di sini. Tapi Jam tak lagi nanti deh. Saya sudah pengumuman tadi kalau sudah. Kalau mau kami buka kunci di Pak Yusuf. Kalau mau kami buka mobil box. Tidak, sudah tidak buka. Sudah tidak ada nih yang di lupa Pak. Sudah ingat. Baru lihat bidan. Lihat bidan nggak? Sorry, apa itu? Siapa yang angkat? Itu di Bapak. Pada nenek Lupa itu. kalau Randi. Oh iya, Randi malas salah. Ini masuk ini. Oh enggak jadi. Jalan opa. Jalan. Rumahnya. Ada rumahnya ke di sana toh. Di rumahnya. Dengar Oma. Di rumahnya di sana.
Oke. Satu, dua. Lihat sini ya. Satu, dua. Satu, dua. Lagi satu, dua. Oke. Tuhan, pagi hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu, dan pada saat ini ya Tuhan, kami boleh dikumpulkan semua rukun keluarga dalam rangka pemakaman telah kami jalani karena kasih Tuhan, sehingga kami pada saat ini merasakan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa bersama dengan orang tua, anak-anak, bahkan cucu. Akan rencana penguburan pada siang nanti ya Tuhan, semua ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan, penyertaan melalui tuntunan Roh Kudus-Mu dalam setiap keseharian aktivitas baik kami yang bekerja. Ini doa kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Kita tutup sini, angkat. Kasih masuk itu putih. Sini. Turun leh. Tabe na kita solanasang nilo ke tarapa mo taparan halainan tapamulai itu ibadah pak kaburusan lante Allah totemo tapi dolona toki gua mereka tabe kan loko lona bapak ibu pendeta tujuh pira-pira inan mereka tabe kan mako olona to pareng ilante tondok siapa tun jo me patu pira-pira lembang mereka tabe kan mako olona to ma aparenta laju mana me kabupaten la me kecamatan serana te tondok jadi gua mereka tabe kan lako kita mintu solanasang turampo lante allo totemo untong koni ana lekone te ambe tuna kabe ampang mo pamatu mampata la mayala ka solanasan aren tu kira-kira onoran to la taulelan te atau yate ya matu pembukaan tu sementara di Panata ma penduana ibadah pelepasan tulan na Panata majelis gereja Toraja Jemaat Tongko maten taluna ungkapan hati atau penyampaian jomai pertama dari keluarga, kemudian informasi dari majelis gereja Toraja Jemaat Tongko, yang kelima istirahat, kemudian yang keenam persiapan pengusungan jenazah,
ketujuh doa pemberangkatan jenazah dan acara ke-8 penutup. Yang betul honoran sar atau lalante atu yate dan mentengkala ko honoram dan penuhnya untuk ibadah lako ibu pendeta isorogan atu. Segenap rumpun keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita arahkan seluruh keberadaan kita, hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menyembah Tuhan di dalam ibadah pemakaman penghiburan saat ini. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hai jiwa yang penuh sesal. Dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu dan kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Mari bersama-sama kita membaca Mazmur 90. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Sebab di matamu 1000 tahun Engkau menghanyutkan manusia mereka di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Masa hidup kami 70 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian,
Amin. Ingat akan nama Yesus kau yang susah dan sedih. Segenap rumpun keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan penghiburan, bahkan nasihat bagi setiap kita dalam menghadapi duka dan menjalani kehidupan karunia Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Kembali di tempat ini Tuhan, di pelataran duka ini, dengan segala kerendahan hati bersama dengan rumpun keluarga yang berduka serta jemaat-Mu yang boleh hadir saling menghibur dengan keluarga, menantikan penghiburan yang sejati daripada-Mu, kekuatan dan kepangan-Mu Tuhan dalam menjalani hidup terlebih di kala duka seperti ini. Dan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan saat ini. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Karena itu Tuhan, terangi hati pikiran kami, berikan kami hikmat. Batasannya Tuhan Engkau perlengkapi, biar hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kuasa daripada-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami sudah siap mendengar firman-Mu, bersabdalah. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, saya pilih dari kitab Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama, kita baca mulai dari ayat 22, 21 dan 22. Kita baca ayat 3 ayat. Firman Tuhan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua sudah pernah namanya merasa kehilangan. Dan ketika sesuatu yang berharga dalam hidup kita, sesuatu yang kita cintai di dalam hidup kita hilang,
dari kehidupan kita, hilang dari antara kita, hilang dari genggaman kita, pasti kita akan merasa sedih, akan mungkin menangis dan berduka. Sekecil apapun itu, saya yakin kita semua pernah merasa yang namanya kehilangan. Mungkin ada yang kehilangan uang, kehilangan barang berharga, dan juga kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Cara kita kehilangan juga kadang bermacam-macam cara bentuk. Ada orang yang tiba-tiba segala yang dimilikinya habis ludes. Seperti biasa karena kebakaran, musibah kebakaran, atau bencana alam yang lain, apa yang dimiliki tidak diduga-duga habis dalam sekejap mata. Pasti rasa sedih, kehilangan akan dirasakan. Dan respon orang terhadap kehilangan juga akan bermacam-macam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana seharusnya kita memiliki atau melihat, merespon kehilangan itu dalam pandangan firman Tuhan, dari terang firman Tuhan, dari terang iman Kristen, seperti yang dialami oleh tokoh iman yaitu Ayub. Saya yakin kita semua yang hadir, yang percaya kepada Kristus, yang agama Kristen, dari sekolah minggu sudah tahu kisah hidup Ayub. Dalam sekejap segala yang dimilikinya kecuali istrinya itu hilang dari kehidupannya. Tinggal istrinya, tapi itu pun dia mengutuki Ayub. Tapi bagaimana Ayub menghadapi, merespon, melihat kehilangan yang luar biasa yang dialaminya? Firman Tuhan memberitakan kepada kita, yang dilakukan oleh Ayub adalah dia sujud dan menyembah Tuhan. Dan dengan iman dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi di tengah-tengah duka, di tengah-tengah kehilangan itu, dia belajar terus rendah hati di hadapan Tuhan, tunduk kepada kedaulatan Allah, otoritas Allah di dalam hidupnya. Karena itu di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah kehilangan, di tengah-tengah kesedihannya, yang pertama dilakukan Ayub ialah sujud, tunduk di hadapan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, mengakui otoritas Tuhan di dalam kehidupannya. Ini teladan iman yang kita bisa pelajari dari kehidupan beriman. Kita pernah merasa kehilangan. Ya, jadi rasa kehilangan itu atau kehilangan itu adalah sifat yang dimiliki atau hal yang dimiliki oleh semua orang. Dan semua orang yang pernah kehilangan hal yang berharga dalam hidupnya pasti tahu. Jabatan tidak pandang orang kaya, tidak pandang rakyat biasa dan sebagainya. Tapi dalam merespon rasa kehilangan inilah, ini kita mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Ayub. Yang pertama, dan mungkin juga ini yang sering kita, ya, yang ketika kita rasa kehilangan tiba-tiba, yang pertama keluar dari mulut kita apa? Kata-kata. Kita kehilangan apa? Sehingga kata-kata juga yang keluar akan berbeda satu dengan yang lain.
Ketika orang kehilangan tiba-tiba di dalam rumahnya mungkin kalung emasnya, nah mungkin yang keluar adalah agak emosi, amarah. Mungkin yang akan keluar, kenapa ini bisa terjadi? Seandainya saya tahu tempat berobat, mungkin orang yang saya kasihi belum meninggal. Dan kita menangis juga dalam kehidupan kita, ada banyak penyebabnya. Selain kehilangan orang yang kita kasihi, kita menangis karena mungkin mengalami musibah bencana. Bahkan mungkin ada yang menangis karena putus cinta. Dengan emosi. Kalau tadi Ayub, dia langsung mengoyakkan bajunya, mencukur rambutnya. Itu tindakan Ayub juga dalam menghadapi kehilangan yang tiba-tiba itu. Dan yang terakhir, datang kepada Tuhan. Ini yang lebih banyak kita lakukan. Ketika kita ada di dalam pergumulan, ada di dalam rasa kehilangan, nanti terakhirnya baru kita datang pada Tuhan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini luar biasa. Di dalam kehilangan, Ayub justru bertemu Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, karena kita datang ke dalamnya tidak bawa apa-apa, sama dengan Ayub, ia pun mengaminkan ketika meninggalkan dunia ini tidak akan ada apa-apa yang akan dibawa. Ketika kembali kepada Tuhan, kalaupun ada sesuatu yang keluarga kasih kita ketika kita mati, taruh di dalam peti, apakah kita masih bisa menikmatinya, masih bermanfaat? Itu bukan milik kita. Sewaktu-waktu orang yang menitip sama kita akan datang mengambilnya. Kapanpun. Mungkin banyak di antara kita yang di sini yang hadir sering menitipkan barang-barang ke tetangga atau ke siapa. Sudah keasikan menggunakan, sudah nyaman digunakan barang titipan itu. Ketika orangnya datang mau ambil, sudah berat hati, sudah merasa memiliki, padahal itu barang titipan, pinjaman. Tapi Ayub tidak seperti itu. Segala yang dia miliki, ketika Tuhan ambil, dia aminkan. Dia yang memberi, dia juga yang akan mengambil. Kita hanya pengelola. Harta yang kita miliki itu titipan Tuhan. Keluarga yang kita miliki itu titipan Tuhan. Suami, anak, itu titipan Tuhan. Semua adalah titipan Tuhan, bukan milik kita. Dan hanya dengan pemahaman seperti ini, kita akan berani melepaskan dengan iman apa yang Tuhan minta dari kita. Ketika Tuhan minta waktu kita, tenaga kita, harta kita Tuhan mau pakai. Tuhan minta orang yang mengaminkan ini titipan Tuhan, saya hanya disuruh kelola, dia akan dengan sukacita memberikan. Tapi orang yang sudah tidak tahu diri, merasa itu adalah miliknya, jeripayahnya semata-mata, dia akan berat hati untuk memberi. Semuanya hanya dipercayakan untuk kita jaga, untuk kita rawat, untuk kita kasih, untuk kita cintai. Tapi bila Tuhan ingin mengambilnya,
itu adalah haknya Tuhan. Jangan berkata, oh ini hasil jeripayaku. Ini adalah hasil perjuanganku sendiri. Ingat, tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita, semua jeripaya kita akan sia-sia. Nah, ketika kita menyadari bahwa apa yang kita miliki adalah kepunyaan Tuhan, Dia berhak atas apa yang kita miliki, termasuk hidup kita. Maka mari, pertama-tama harus kita lakukan ketika dalam berbeban berat, datanglah pada Tuhan. Karena daripadanya akan datang pertolongan, akan datang penghiburan. Di tengah-tengah duka cita, mari terus memuji Tuhan, karena dari situ kita akan mendapatkan kekuatan. Kalau ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami kehilangan, jangan pernah biarkan kasih dan cinta kita, iman kita kepada Tuhan juga turut hilang. Karena Tuhan mengasihi kita tidak sesuai dengan kondisi, tetapi dalam segala kondisi kehidupan, kasih Tuhan itu ada untuk kita. Demikian juga bagi segenap rumpun keluarga, kasih dan setia Tuhan itu yang akan senantiasa menyertai, menopang ibu bersama dengan anak-anak, segenap rumpun keluarga. Mari belajar dari tokoh iman ini, yaitu Ayub. Ayub tidak menggenggam erat-erat harta miliknya karena ia tahu itu bukan miliknya. Tetapi mari belajar bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kita, termasuk keluarga yang Tuhan titipkan kepada kita. Selagi masih ada waktu, mari saling mengasihi, mari saling menolong, saling peduli di dalam kehidupan kita. Karena tangan Tuhan sementara dan sedang dan akan merendah terus hidup kita sampai kita dapatkan hidup yang indah, hidup yang kekal bersama Kristus di dalam sorga. Amin, firman Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk berdiri yang memungkinkan tempatnya. Untuk berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, karena benar. Sebelum kita masuk dalam akta pundi, dipersilakan keluarga dari Papua untuk menyampaikan pujian penghiburan dan dilanjutkan dengan cucu kekasih Ma Datu. Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Agar ku memahami semua yang Kau ingini,
agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Sebuah baik, sebuah baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih, Tuhan berkati. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu.
memberikan persembahan ini melalui pendikasi kita iringi meski di dalam lembah dan terasing jiwa. Kami dari keluarga akan menyanyikan lagu dari Bapak. Lagu ini lagu kesukaan. Semenjak sakit, Ibu Pendeta mengatakan, Bapak punya lagu kesukaan apa? Terus Bapak terkasih bilang, semua lagu saya suka. Tapi ketika di rumah sakit, sebelum dirujuk ke Makassar, ketika Ibu Pendeta mau berdoa, sebelum Ibu Pendeta bernyanyi, Bapak langsung mengatakan, Ibu Pendeta, saya punya lagu kesukaan. Terus Ibu Pendeta mengatakan, judulnya apa? Terus Bapak bilang, nyanyian rohani 128, biarkan Tuhan menyenggara. Dan kami dari keluarga akan menyanyikan lagu terakhir untuk orang tua terkasih kami. Engkau
Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Di hadapan-Mu yang kudus Bapa di sorga, kami datang dalam segala kerendahan hati bersama dengan segenap rumpun keluarga dalam duka cita ini Tuhan. Kami datang membawa segala gumul yang saat ini kami dialami oleh rumpun keluarga karena duka cita kematian orang tua Bapak kekasih. Tapi dengan iman kami percaya keluarga mengaminkan, bahkan bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama almarhum selama hidupnya di dunia ini. Dan kini Tuhan mengambil milik Tuhan dari tengah-tengah mereka, karena semua yang kami miliki adalah titipan-Mu Tuhan. Nah, orang-orang yang dikasihi, mengasihi telah tiada di tengah-tengah keluarga. Tuhan, Engkau menopang ibu kekasih bersama anak-anak, menolong untuk melanjutkan kehidupan, melanjutkan segala juang mereka masing-masing ke tempat mereka untuk melanjutkan karya dan pelayanan mereka. Tuhan akan melindungi dengan kuasa-Mu. Semoga mereka semua boleh dititipkan oleh Tuhan di tempat masing-masing semuanya. Yang tidak sempat hadir Tuhan, anak kasih Rian yang sementara pendidikan di Manado, dan juga yang akan terus menolong, menguatkan di sana, dia boleh menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Bapak kekasih jiwa kami, pun kami berdoa untuk orang tua kami, kepada Sandi yang tidak sempat Tuhan hadir karena kurang sehat. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu juga yang akan terus menopang dan memulihkannya Tuhan. Kebersamaan dengan jenazah orang tua kekasih almarhum saat ini melalui ibadah pemakaman, kami percaya dengan kehadiran segenap rumpun keluarga, sahabat, bahkan keluarga dari Papua yang jauh datang ke tempat ini Tuhan, sebagai bentuk empati mereka kepada keluarga. Empati orang-orang keluarga yang datang dari berbagai tempat, dari berbagai profesi. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Biarlah semua itu juga kehadiran dan partisipasi rumpun keluarga dalam menghadapi duka ini, dan untuk melanjutkan kehidupan dan karya mereka ke depan di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan semata-mata. Bapak kekasih jiwa kami berdoa untuk semua anak-anak yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah saat ini Tuhan, sudah mempersembahkan puji-pujian, penghiburan, dan terus memberkati mereka semua. Bapa di dalam surga, jika selesai nanti ibadah ini dan pemakaman, anak-anak akan kembali ke tempat mereka masing-masing, baik yang jauh, jalan kaki pun yang menggunakan kendaraan. Tuhan, Engkau yang akan melindungi agar tiba dengan selamat. Demikian juga semua rumpun keluarga, ibu kekasih dan anak-anak, kapanpun mereka akan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Tuhan, biarlah malaikat-malaikat-Mu yang akan menatap mereka. Bapa di dalam surga, seluruh kehidupan anak-anak-Mu semua yang hadir pada saat ini, keluarga yang berduka, kami serahkan semua hanya di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami juga Tuhan sudah memberikan persembahan kami, kiranya apa yang telah kami persembahkan, Bapa di dalam surga, ini doa kami Tuhan, ampuni segala dosa kami. Kami berdoa di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.